Halo semuanya, selamat datang di with the power of a god, sin and tormented mortal. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Knight of Zodiac. Film ini menceritakan kebangkitan dari seorang dewi yang bisa menjadi bencana di muka bumi atau justru membuat kedamaian. Seperti apakah kisahnya? Tanpa menunggu terlalu lama, mari kita langsung ke ceritanya. Legenda mengatakan para dewa pernah tinggal di bumi dan membuat para manusia sangat menderita. Athena, sang dewi peperangan dan kebijaksanaan, melindungi seluruh umat manusia dan mengajak kesatria muda pemberani dari seluruh dunia untuk belajar menggunakan kekuatan kosmo atau kekuatan yang berasal dari alam semesta. Tetapi seiring berjalannya waktu, keberadaan dewa hanya menjadi mitos belaka. Kini, seorang kesatria berjirah emas muncul dan melindungi seorang bayi yang menjadi reinkarnasi dari Dewi Athena. Of a god. Since then, protect Athena and the earth. Kemudian, film memperlihatkan kita sesosok remaja bernama Seiya di tengah mengingat masa kecilnya yang sedang berlatih bela diri, dan itu juga menjadi hal terakhir yang paling berkesan di dalam ingatan Seiya. Kemampuan Seiya di dunia olahraga cabang bela diri membuat ia berinisiatif untuk mengikuti pertarungan di atas ring. Keahlian menghindar dari Seiya membuat salah seorang pegulat kesal. Dia menginginkan serangan balik dari Seiya, bukan cuma menggunakan trik menghindar. Di saat-saat seperti inilah kekuatan dalam tubuh Seiya muncul, tetapi ia justru tidak mau meneruskan pertarungannya dengan memilih keluar dari dalam ring. Pertarungan Seiya barusan membuat seseorang menjadi tertarik dengannya. Dia bernama Kido. Kido memberitahu kalau kemampuan kosmo yang Seiya tunjukkan tanpa sengaja di atas ring telah menarik perhatian dari pasukan Vandergrind. Sekarang, Seiya harus memilih ditangkap oleh mereka atau ikut dengan Kido. Selain Seiya, Kido mempunyai pengikut setia yang memiliki keahlian berbeda-beda. Mereka adalah Storm dan Melloc. Pasukan Vandergrind menggunakan berbagai cara demi mendapatkan Seiya, tetapi Kido dan Melloc juga berusaha keras demi melindunginya. Kejadian ini membuat Seiya kembali ingat dengan masa lalunya saat ia mendapat serangan yang sama. Kala itu, ia harus tetap bersembunyi dari serangan Vandergrind yang berhasil melacak keberadaannya akibat kekuatan kosmo yang keluar dari kalung kakaknya. Kido kemudian menjelaskan kalau tujuan Vandergrind adalah menculik anak-anak yang memiliki kekuatan kosmo. Kekuatan kosmo sendiri dimiliki oleh anak-anak terpilih seperti kakaknya yang ditakdirkan untuk menjadi kesatria Pegasus, para kesatria pelindung Dewi Athena. Sekitar 10 tahun lalu, Vandergrind menculik kakak Seiya karena mereka menganggap kalau kekuatan kosmo adalah milik mereka. Tetapi sang kakak hanya berpura-pura demi menyelamatkan Seiya. Di tengah obrolan, seorang wanita muncul. Dialah reinkarnasi dari Dewi Athena. Dia membawakan Seiya sebuah kalung yang selama ini disimpan oleh kakaknya. Kalung itu merupakan asal kekuatan kosmo berasal dan merupakan kunci dari baju jirah Pegasus. Kido juga meminta Seiya berguru dengan seseorang yang bisa membangkitkan kekuatannya yang bernama Marine. Tetapi Seiya masih tidak percaya dengan cerita Kido yang berasal dari legenda kuno. Athena menjelaskan kalau saat ini ia masih dalam tahap perkembangan dan belum bisa mengendalikan kekuatan besar milik Dewi Athena. Kadangkala kekuatan itu keluar begitu saja dan menghancurkan berbagai benda di sekitarnya. Oleh karena itulah, Kido menahan Athena agar tetap di dalam gedung agar pasukan Vandergrind tidak menemukan dirinya.
Di tempat pertarungan sebelumnya, ada seorang pria tengah melakukan pelacakan terhadap Seiya. Dia adalah Nero, orang kepercayaan Vandergraat. Di dalam pelacakan, Nero sudah memastikan kalau Seiya adalah salah satu kandidat pemilik kekuatan Cosmo Pegasus. Vander juga menguji Vasikiasos, orang yang tadi dikalahkan Seiya, dan memerintahkan dia agar mengalahkan Seiya menggunakan kostum prototipe ciptaannya, sebelum Seiya berhasil mengendalikan semua kekuatan Cosmo. Sedangkan Seiya, setelah tadi melihat kekuatan Dewi keluar dari tubuh Athena, barulah ia percaya kalau semua perkataan Kido mengenai legenda kuno benar adanya. Seiya pun akhirnya mengerti dengan takdirnya untuk melindungi calon pengganti Dewi Athena, dan ini semua ia lakukan juga demi mendapatkan kembali kakaknya. Selanjutnya, Seiya mengikuti perintah Kido dengan pergi menemui Marine bersama Mylock di sebuah pulau lain. Tetapi masalahnya, Mylock tidak bisa mengantar lebih jauh. Seiya harus menunjukkan kemampuannya dengan menaiki dinding tebing agar sampai ke puncak. Perjalanan Seiya bertemu Marine cukup menyulitkan. Saat ia tiba di puncak, Marine sudah menunggunya dengan segera melatih Seiya dengan meminta agar ia memfokuskan kekuatan Cosmo dalam tubuhnya untuk memecahkan sebuah batu. Kemudian, Marine melanjutkan latihan bertarung dengan Seiya sambil memamerkan kekuatan Cosmo yang ada di dirinya. Sementara Athena, kekuatan Dewi semakin muncul disebabkan ingatannya sendiri. Bahkan, ia bisa dengan mudah menghancurkan bumi bersama seluruh kesatria yang menjadi pelindungnya. Sebagai dewi peperangan dan kebijaksanaan, Athena meragukan kekuatannya sendiri. Ia takut kalau takdirnya menjadi reinkarnasi Dewi Athena justru menjadi bencana. Hari demi hari latihan yang dijalani Seiya membuat ia menjadi semakin belajar. Seiya harus bisa mengendalikan pikirannya agar tidak hanya ingat dengan hal-hal menyedihkan. Bukannya membuat Seiya menjadi menyerah, tetapi kenangan di dalam pikirannya tersebut harus bisa membuat Seiya menjadi semakin kuat. Marine juga sesekali menceritakan bahwa dirinya sudah terikat dengan pulau ini. Ia tidak bisa pergi, apalagi meninggalkannya. Tugas Marine hanya melatih para kesatria Cosmo seperti Seiya. Hampir sepenuhnya, Seiya berhasil mengendalikan kekuatan Cosmo Pegasus. Saat ini, ia sudah berhasil mengaktifkan kostum Pegasus. Kostum itu juga yang memberinya ingatan dari kakaknya saat sedang ditahan oleh Vander. Seiya menyadari kalau Kido terlibat dengan penculikan kakaknya. Meski Marine mencoba untuk menenangkan emosinya, Seiya tetap akan meminta keterangan dari Kido. Tetapi kemudian, Athena mencoba untuk menjelaskan langsung kepada Seiya dengan mengajak ia pergi ke suatu tempat. Di sini, Athena menjelaskan kalau upaya penculikan kakak Seiya adalah untuk melindungi dirinya saat ledakan kekuatan Cosmo muncul dari kalung Pegasus. Kekuatan Dewi Athena pun ikut keluar dari tubuhnya dan menghancurkan kedua lengan Vander. Kemudian, Kido menggunakan kekuatan Cosmo Pegasus untuk menahan kekuatan Athena. Sedangkan Vander, dia perlu menghisap kekuatan Cosmo untuk membuatnya bertahan hidup. Inilah alasan Vander mencari semua kekuatan Cosmo dan ingin mencegah kekuatan Dewi Athena keluar yang ia anggap tidak bisa dikendalikan oleh anaknya sendiri. Saat ini, Vander berhasil menyatukan kostum prototipe ke tubuh Cassius. Nero juga diperintahkan Vander untuk memaksa Storm mengungkap di mana keberadaan Kido dan Athena. Dan ternyata, Nero adalah salah satu kesatria Cosmo yang berpihak kepada Vander. Ia memiliki kekuatan unik, yaitu mampu memanipulasi ketakutan seseorang hanya dengan menyentuhnya. Hal tersebut juga membuat Storm mengungkap keberadaan mereka, dan kini seluruh armada Vandergraat sedang menuju ke tempat persembunyian Kido. Beruntung, saat itu Athena dan Seiya sedang tidak berada di rumah. Kido menitipkan anak sematawayangnya kepada Mylock agar ia tidak disentuh oleh Vander, dan Seiya akan membantu Athena apapun keputusannya. Vander mengupayakan semua pasukan untuk menangkap Athena dan Seiya, juga mengingatkan Kido kalau Athena bukanlah anak kandung mereka, melainkan seorang bayi yang dianggap sebagai penerus Dewi Athena dan dititipkan kepada Kido. Tanpa disangka-sangka, Seiya mengantar Athena pulang ke rumah demi menyelamatkan ayahnya. Seiya yang saat itu belum menguasai penuh kekuatan Cosmo Pegasus berupaya keras menjadi pelindung bagi Athena, seperti yang sudah ditakdirkan dalam hidupnya. Kido memiliki rencana terakhir untuk melindungi Athena, yaitu ia akan menghancurkan tempat persembunyian ini. Dalam upaya menyelamatkan Athena, Kido justru blunder dan membuat anaknya
tertangkap serta menghancurkan segalanya. Vander telah menyiapkan tempat untuk memusnahkan Athena. Sekali lagi, ia menjelaskan kalau tujuannya hanyalah untuk membuat bumi tetap aman, karena menurut Vander, kelahiran Dewi Athena akan menghancurkan segalanya. Sementara Seiya merasakan malu, penyesalan, dan merasakan kalau keputusannya mencari kakaknya telah sia-sia. Ditambah, Dewi Athena yang berhasil ditangkap oleh Vander membuat Seiya menjadi semakin bersalah. Kemudian, dari semua rasa itu, muncullah Morin mengingatkan Seiya akan sosok kakaknya dan masa lalu dirinya. Seiya sudah puas merasakan berbagai kepedihan semenjak ditinggal oleh kakaknya. Kini, ia akan berupaya lebih keras lagi demi menyelamatkan Athena yang sudah ia jadikan sebagai tujuan hidupnya. Seiya dibantu Mylock pergi menuju markas Vander. Setibanya di sana, Seiya langsung lompat dan melakukan perubahan kedua dari Cosmo Pegasus. Saat ini, kemampuan Seiya sudah terlampau jauh. Ia mampu dengan mudah melempar pasukan Vandergrey. Melihat orang yang dibenci masih hidup, Cassius pun tidak segan-segan menunjukkan batang hidungnya untuk melawan Seiya secara langsung. Nero juga tidak ragu untuk menghisap seluruh kekuatan Cosmo yang sudah diserap oleh Vander. Kini, pertarungan antara kekuatan Cosmo pun terjadi tepat di hadapan reinkarnasi Dewi Athena. Kurangnya pengalaman Seiya dalam mengendalikan kekuatan Cosmo membuat ia banyak terkena serangan dari Nero. Tetapi, kemudian Seiya berhasil menyamai tingkat kekuatan Nero dan membuat pukulan balasan. Dari baku hantam antar kekuatan Cosmo tersebut pula membangkitkan kekuatan Dewi Athena dan membangkitkan sosok Dewi Athena yang sesungguhnya. Tidak ada yang bisa menghentikan Dewi Athena, bahkan pukulan Nero pun justru meledakkan kekuatan yang lebih besar. Inilah yang ada di dalam mimpi Athena sebelumnya. Kekuatan Dewi Peperangan bisa menghancurkan bumi, tetapi Seiya kemudian berupaya keras untuk menyadarkan Athena. Meskipun aura Dewi mengikis seluruh tubuh Seiya, seketika Athena mulai tersadar, kemudian mengembalikan setiap potongan kecil dari kehancuran yang sudah ia buat. Setelah sadar, tidak lupa Athena mencari keberadaan Vander yang kini telah sadar dengan kesalahannya. Dengan kekuatan Dewi Peperangan, ia bisa menghancurkan bumi dalam sekejap. Serta dengan kekuatan Dewi Kebijaksanaan, Athena juga berhasil mengembalikan bagian tubuh Vander. Sementara Nero, ia masih hidup sambil membawa kalung Pegasus di tangannya. Sebuah mitologi kuno mengatakan, kebangkitan Dewi Athena merupakan pertanda perang dimulai. Kini, tugas Seiya sebagai kesatria pelindung adalah mengumpulkan sisa kesatria Cosmo lain dan menyatukan mereka semua. Selain itu, Athena juga akan membantu Seiya menemukan sang kakak. Dan kemudian, film pun selesai. Dan terakhir, Mimin mau mengucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah menonton konten ini. Terus support channel ini dengan tekan like-nya jika kalian suka. Kalau ada kritik, saran, atau request, bisa langsung komen di kolom komentar. Terima kasih.